Salam rahayu untuk kita semua. Riwayat tari kelandung di Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Narasumber dari Bapak Muhammad Bisri, Kepala Desa Pakah yang sudah pensiun tahun 1988. Jadi cerita ini dari Swargi Mbah Lurah Bisri. Begini, dulu pada tahun 1914 itu Pakah terjadi wabah penyakit. Waktu itu dikatakan penyakit pes yang ditularkan oleh tikus. Nah, setelah itu disinkronkan dengan keadaan pandemi dunia waktu itu, sebetulnya itu virus dari Spanyol, di mana masuk Indonesia sebetulnya itu sudah tahun 1910 yang pertama kali di Malang. Sebab Indonesia waktu itu zaman penjajahan Hindia Belanda terjadi bahaya kelaparan, akhirnya impor beras dari Thailand, di mana beras dari Thailand itu sudah banyak membawa tikus-tikus, sehingga itu membawa penyakit yang dinamakan penyakit pes. Nah, karena turun di pelabuhan Surabaya lalu dikirim ke Malang, akhirnya yang kena wabah itu dimulai dari Malang tahun 1910. Jadi model penularannya, kecepatan penularannya mestinya tidak seperti sekarang. Sekarang itu komunikasi semakin modern. Jadi orang sekarang itu misalnya pagi di Surabaya, sore di Solo, lalu malam di Jakarta, itu biasa terjadi. Kalau dulu itu kan hanya orang pejalan kaki, di penularan itu agak lambat. Itu pada sampai di Pakah itu tahun 1914. Jadi wabah waktu itu yang dikatakan atau disebut waktu itu penyakit pes itu memang betul-betul menjadi wabah atau musibah yang sangat besar. Di orang sekarang itu misalnya pagi di Surabaya, sore di Solo, lalu malam di Jakarta, itu biasa terjadi. Kalau dulu itu kan hanya orang pejalan kaki, di penularan itu agak lambat. Itu pada sampai di Pakah itu tahun 1914. Jadi wabah waktu itu yang dikatakan atau disebut waktu itu penyakit pes itu memang betul-betul menjadi wabah atau musibah yang sangat besar. Nek tembung Jawane akeh wong loro, esuk loro sore mati, sore loro esuk temekaning pati. Nah, sehingga banyak korban di Pakah waktu itu. Nah, kepercayaan orang dulu ya waktu ada penyakit seperti itu katanya, itu menurut katanya orang sepuh, itu hanya mitos sebetulnya. Nyai Ro Kidul mantu. Nah, jadi butuh wadyabala yang banyak. Akhirnya ya mengambil dari itu masalah penyakit itu. Sebab kadang-kadang itu katanya ada penampakan orang yang rame-rame, kedengaran suaranya tapi tidak kelihatan orangnya, itu banyak terjadi. Di mana rame-rame itu kok berhenti di rumahnya si A misalnya, lalu si A itu mesti meninggal dunia. Nah, pada suatu saat itu ada ya salah satu keluarga yang sebetulnya itu ya masih sore lah, ya sekitar waktu bar misa itu ada suara orang teng geruduk neng teritis di teritisan samping rumah itu. Dan dia tuh sambil bicara, oh di sini masih melek, belum tidur, ngetan saja ngetan. Nah, setelah ngetan saja gitu, dia suaranya itu orang-orang itu pergi ke rumah yang sebelah timurnya itu, lalu meninggal dunia. Nah, berita yang seperti itu lalu ya kalau zaman sekarang itu menjadi viral lah untuk desa itu. Lalu diadakan rapat para
Bini Sepuh menyimpulkan bahwa siapa yang betah melek itu akan terhindar dari mara bahaya. Ya dengan adanya penampakan atau suara yang seperti itu. Kene jek melek etan-etan, jika etan. Nyatane wong sing omahe etane kok terus meninggal dunia. Jadi mempunyai kepercayaan yang diambil oleh Wadyabala Nyai Roro Kidul itu orang yang sedang tidur. Jadi tidak mengambil orang yang masih berjaga. Tuh. Lalu disepakati oleh satu kampung di Pakah waktu itu bahwa orang-orang atau masyarakat harus betah melek. Lah caranya gimana? Itu mengadakan tari-tarian yang sangat sederhana waktu itu. Namanya tari kelantung. Kelantung itu sebetulnya diambil dari kata ngelentung. Jadi sak paran-paran yang tanpa tujuan itu namanya ngelantung. Aku lagi ngelantung, saya lagi jalan-jalan kemana yang tanpa tujuan. Nah, disebut tari kelantung itu karena tarian itu berkeliling di kampung, itu berkeliling antar gang, antar jalan itu. Nah, waktu itu penarinya itu ya hanya ada yang dicelorengi raine, jadi raine digambari tengkorak itu. Tapi ada yang pakai topeng, tapi topeng itu dibuat dari pelepah bambu yang namanya selumpring itu. Pas nggon mata ya dibolong biar untuk bisa melihat. Lalu ya ditulisi dengan kapur atau digambari dengan areng. Tuh, lalu musiknya itu dari kelotak. Kelotak itu genta atau semacam lonceng yang dibuat dari kayu, dikalungkan pada gulu atau leher sapi atau leher kerbau. Sebab waktu itu kalau menggembala itu di tengah hutan, jadi untuk memudahkan di mana posisi kerbau dan sapi yang digembala itu di mana, itu ya dari suara genta atau kelotak itu tadi. Nah, kelotak itu untuk tari-tarian kelantung yang keliling itu, jadi mengambil kelotak yang ada di leher binatangnya masing-masing untuk tari-tarian keliling sambil membawa oncor. Oncor itu ya semacam apa ya, untuk menerangkan, tapi hanya dibuat dari sumbu yang dikasih minyak tanah. Ya, oncor itu mestinya nanti sudah tahu, semacam lampu lah. Tuh keliling. Nah, setiap halaman itu dihampiri jogetan sebentar atau tari-tarian sebentar, lalu pindah lagi lah. Itu yang melihat itu banyak, sehingga orang-orang itu keadaannya semakin apa ya, keadaan masyarakat agak semakin ramai ceria, jadi tidak mudah tidur. Sebab mempunyai kepercayaan kalau berjaga atau melek sampai lingsir wengi, sampai melewati tengah malam itu akan selamat gitu. Maka dari itu diadakan itu kelantung itu supaya betah melek. Maka dari itu ada syair lagunya waktu itu. Syair lagunya itu begini: telek dibuntel kelaras, sopo betah melek sugih paras. Ya seperti itu terus. Jadi lagunya apapun ya enak iki ya mung telek buntel kelaras, betah melek sugih waras. Ya sederhana seperti itu waktu itu. Nah, ternyata pagebluk atau wabah itu tadi kok semakin mereda akhirnya hilang. Lalu disimpulkan bahwa orang yang tidak mudah kena penyakit itu orang yang tidak terlalu banyak tidur lah gitu misalnya. Nah itu akhirnya terus berjalan bertahun-tahun, tetapi tiap bulan Suro. Sebab untuk orang Jawa bulan yang banyak keramat, bulan yang banyak yang dianggap bulan suci, mungkin untuk budaya Jawa itu adalah bulan Suro. Jadi
berjalan sampai tahun 70-an. Jadi setiap suro itu, bulan suro itu sampai tahun 1970-an itu masih berjalan itu di tiap-tiap kampung kakak itu. Lalu kalau mampir di sebuah halaman seseorang itu kadang-kadang lalu ada saweran gitu, ya diberi uang sekedarnya lah. Nah akhirnya terus jadi seperti orang ngamen gitu. Tapi ya tidak ke lain desa, ya cukup di kampungnya masing-masing. Lalu diberi uang oleh masyarakat sing omah itu dihampiri tari-tarian itu, ya nanti sekedar untuk beli nyamian atau makanan gitu saja. Tuh. Nah, pada waktu sekitar tahun 74 ya 1974 Klantong Dipakah itu pernah dipanggil di Surabaya, di TVRI Surabaya untuk dipentaskan. Lalu tahun 82 atau 83 itu ya, itu pernah syuting di Nganjuk untuk acara TVRI Jakarta dalam acara Bhinneka Tunggal Ika. Itu syuting di Nganjuk itu waktu itu sampai 3 malam, hanya untuk pentas 10 menit, tetapi prakteknya itu 3 malam. Tuh. Nah sampai sekarang makin lama tari-tarian atau tari Klantong itu adanya ya apabila itu ada kepentingan saja. Jadi untuk tradisi setiap tahun sudah tidak ada. Tapi kalau diinginkan misalnya lomba seskamling tingkat kepolisian dulu, ya yang dipakai tari Klantong untuk Ngawi. Lalu ada festival tari tradisional, Pakah ya mengeluarkan tari Klantong. Jadi sekarang itu ya pentasnya tinggal event-event tertentu, sudah tidak bisa mentradisional lagi seperti dulu. Hanya waktu ini memang ada greget daripada pemuda Karang Taruna Pakah untuk itu diaktifkan kembali dalam tiap bulan suro. Ya semoga ini bisa berlangsung, tari-tarian tradisional ini tidak punah, bisa berkembang, bisa lestari, setidak-tidaknya anak cucu kita bisa melihat langsung seperti apa toh tari Klantong, tidak hanya cerita atau dongeng. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini hanya sekedar menjadi bahan untuk apa itu namanya ya, untuk dilestarikan atau untuk dikembangkan. Ya, terima kasih.